disampaikan oleh Pak Jamanuri tadi, yang oleh Pak Sumaryo disebut itu flashback, bahwa tidak kekinian dan tidak implementatif di era zaman modern ini. Mungkin lebih distressing lagi Pak Sumaryo, yang dimaksud dengan implementatif di era modern yang saat ini, yang dengan maksudkan bagaimana itu? Monggo Pak Sumaryo. Iya, begini Pak Osma. Kalau kita bicara flashback zaman dulu, mungkin dulu relevan karena kondisi konteks masyarakat kita kan berbeda, Pak ya, alamnya, kondisinya segala macam, dan juga tingkat religiositasnya, tingkat spiritualisnya masih bagus zaman dulu. Kalau sekarang ini kan sudah terkontaminasi, Pak, terkontaminasi. Nah, tadi makanya saya bilang tadi kalau arah pertanyaannya flashback, oke, saya terima, bagus sih, nggak masalah, bagus juga, Pak. Tapi kan kita maunya stressingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat sekarang ini, di mana kita tahu di negara kita ini, Pak, sekarang ini Bapak dengan kacamata kita sendiri ngelihatnya bagaimana coba. Etika sudah tidak lagi jadi nomor satu, dikesampingkan. Yang kaya makin kaya, belum lagi orang dalam. Itu semuanya kan implementasi dari apa yang kita kan tadi, tidak ada bentuk implementasi di tasawuf mereka. Kalau mereka dalam pribadi mereka memiliki jiwa tasawuf tadi, insan yang kamil tadi Pak, artinya dia setiap gerakan mereka itu semata-mata bukan hanya untuk pribadi, tapi hanya untuk kepentingan ibadah juga kepada Allah. Jadi di sini konteksnya kalau bagaimana sih tasawuf tadi untuk relevansinya di berbangsa dan bernegara, memang perlu dan sangat urgent Pak, kalau saya pikir. Kenapa? Karena kita tahu para pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita ini Pak, tidak lagi mengedepankan tasawuf. Mereka itu mengedepankan apa yang dikatakan punya modal. Sekarang saya jadi, ya saya harus balik modal. Nanti peduli apa dengan rakyat, rakyat mau menderita segala macam. Ini konteksnya berbangsa bernegara Pak, artinya kita lebih luas, masyarakat Pak ya. Nah disinilah maksudnya. Mungkin kalau kita terapkan tasawuf ini di diri kita, punya hal-hal yang kita lihat sekarang ini yang benar-benar menyakitkan mata kita lah Pak, berita-berita yang berseliweran ini Pak, ya kan, seperti MA yang membuat keputusan, ini bukan saya kait-kaitkan, artinya kan mereka tidak ada pertimbangan-pertimbangan ke arah tasawuf, tidak ada pertimbangan seperti itu, etika yang tadi dibilang itu kan tidak ada lagi. Mungkin itu, kalau saya sih lebih kontemporer Pak, saya lebih ke umum, tidak lebih cenderung ke tasawufnya. Maka saya kaji dari awal tadi, tasawuf itu yang dijadikan prediksi atau persepsi oleh kita-kita yang awam ini hanya sekedar sebagai bentuk metode kerohanian pribadi. Sementara kalau kita kaji dari Pak Nasion Amin tadi, jangan keluar di dalam Pak. Benar itu, saya setuju. Tapi yang saya sampaikan itu kenyataan yang terjadi, bahwa kita ini yang awam loh Pak ya, bukan level-levelnya Pak Nasihun, level Pak Supri, level Pak Khairullah, level yang awam itu berpendapat ya udahlah kalau hidupnya sufi ya sudah, dunia ini penjara gitu katanya kan, kata mereka sih. Kalau saya seperti itu, lebih konteksnya seperti itu. Nah, paradigma seperti ini itu tadi yang harus kita luruskan. Bagaimana tasawuf itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini? Mungkin begitu Pak Rosma kalau kita lihat kontraindikasinya gitu. Kok diem? Terpukau. Monggo Pak Sukri, Pak Ahmad Masukon, tanggapi. Monggo. Apa yang disampaikan oleh Pak Sumaryo itu benar sekali menurut pandangan saya, Pak. Karena memang kita perlu menggali adanya tasawuf transformatif ya. Karena memang tasawuf itu kalau menurut pandangan Gus Ulil Absor Abdallah itu ada dua jenis tasawuf. Ada tasawuf yang bersifat teoritis atau ada juga tasawuf yang bersifat amali. Tasawuf teoritis ini biasanya dikembangkan oleh mereka-mereka yang mengamalkan tasawuf secara pribadi sendiri masing-masing untuk menyucikan dirinya masing-masing secara individual. Sedangkan tasawuf amali, ini tadi sudah saya katakan bahwasannya semangat gotong royong dan lain sebagainya itu adalah bentuk dari aplikasi tasawuf amali. Kemudian apa yang dilontarkan terus disangkut pautkan dengan adanya
kehidupan berbangsa dan bernegara kita oleh mereka-mereka tokoh-tokoh pimpinan kita. Itu apa namanya? Kalau menurut pandangan pribadi saya, mohon maaf, itu sudah keluar dari koridor syariah, koridor dari ilmu hakikat, koridor dari ilmu tasawuf itu sudah keluar semua. Seharusnya mereka-mereka yang ada di sana itu etika itu tadi menurut Pak Sumaria memang harus dikedepankan. Karena kalau kita lihat etika dari para pemimpin-pemimpin kita sekarang, kita lihat tidak bisa menjadi contoh bagi kita semua. Artinya tasawuf yang bersifat amali di negara kita, mohon maaf, itu belum bisa diaplikasikan secara total oleh para pemimpin-pemimpin kita ini. Jadi kalau menurut saya ya monggo kita dari yang awam-awam ini kita jaga diri kita semangati diri kita untuk tidak ikut-ikut mereka gitu. Terima kasih. Jadi berarti Pak Aman Mukhlis konteksnya tasawuf belum bisa Pak ya, belum bisa secara amali ditetapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kalau saya tangkap dari kalimat Bapak Bukan, tadi Pak. bukan seperti itu. Mereka yang belum bisa mengaplikasikan. Sebetulnya tasawuf itu malah aplikatif sekali untuk apa namanya, untuk menerapkan konsep berbangsa dan bernegara kita. Kalau kita apa namanya ingin hidup tentram, damai, memang harus menggunakan ilmu tasawuf. Gini, mohon izin merespon ya, menanggapi. Kalau kita benar-benar yang sejati gitu ya, yang real gitu, benar-benar mau menerapkan prinsip tasawuf pada bangsa ini, maka jawabannya adalah hampir saja nggak mungkin. Jangan kaget, hampir saja nggak mungkin. Coba bayangkan, prinsip tasawuf ya, satu zikir, itu zikir luar biasa loh. Yang kedua fikir, meditasi. Yang kedua yang ketiga sahur, bangkit. Yang keempat ju'i, menahan lapar. Yang kelima sumet, menikmati keheningan, tafakur, tahanus. Yang keenam puasa. Yang ketujuh kholwat, menyendiri. Yang kedelapan khidmat, melayani. Ini apa bisa secara apa namanya full gitu kan? Ya paling mungkin mendekati lah gitu. Maka saya katakan hampir nggak mungkin diterapkan di kehidupan sekarang ini gitu. Secara sejati, secara full, secara maksimal gitu. Apalagi gini Pak, diteruskan ke apa namanya metode Al-Bustami gitu. Abu Yazid Al-Bustami, ada takholi, ada tahali, ada tajali di situ. Makin rumit lagi gitu. Ya paling mungkin mendekati Pak, mendekati prinsip dan ajaran tasawuf pada bangsa ini bisa gitu. Untuk menjadikan rohnya, untuk menjadikan nafasnya gitu. Kalau untuk benar-benar menjadikan bangsa ini sufi benar, tasawuf benar, maka mereka kayaknya udah nggak cinta lagi membangun gitu kan, apa namanya memajukan negara, karena memang apa orientasinya tuh full akhirat sufi itu Pak. Sufi itu full akhirat Pak. Lihat saja dari sejarah apa namanya definisinya gitu kan, mulai dari kaum yang pakai comang-camping segala macam gitu kan, itu ada beberapa definisi tasawuf sufi di situ kan. Tidak ada sama sekali disinggung kemegahan teknologi negara yang nggak ada. Orientasinya tuh miskin gitu, zuhud gitu, apa adanya gitu, akhirat gitu, nggak usah mikirin, seakan-akan nggak. Jadi susah Pak mengkorelasikan, menyesuaikan, menerapkan, hampir nggak mungkin gitu. Ya mungkin saja gitu mendekati sedikit lah gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Demikian. Barangkali mau merespon silakan. Jadi bertolak belakang dengan pendapat pertama Pak ya. Maaf Pak Kasmah, mohon maaf. Tadi soalnya dia agak bertolak belakang dengan pendapat yang pertama, kok pendapatnya keduanya kok berubah lagi. Jadi gitu kan. Jadi nggak bisa mungkin. Iya, dari si roh, dari si nafas, iya betul. Dari sisi roh, nafas, semangat, betul Pak. Bisa menyemangatin para pesantri itu bawa bayi runcing, tombak. Dan Belandanya bawa apa namanya senjata api gitu kan. Rohnya saja Pak. Karena mereka jihad kan cita akhirat gitu. Nggak kayak sekarang.
Coba Aku coba deh. nggak kuat, Prinsip Pak. besar tasawuf diterapkan di masa modern sekarang ini. Angkat tangan sudah udah. Puasa aja pada nggak puasa aja. Pada batal makan es kalau muda gimana mau tasawuf? Tafakur segala macam. Ya, Wah, tuh iya izin, gimana? izin, Pak. Coba pikirkan coba. Ya ini Izin, sih juga Pak. jujur. Ya, Saya yang Halo, keenam nggak Ali. kuat, Pak. izin, Pak. Oke, Ya. Oke, sebentar. Pak Sukri, nanti saya beri kesempatan, jangan khawatir. Jadi Ya, Pak. kalau bisa ditarik dari satu kalimat untuk penyimpulan dari yang disampaikan Pak Damanuri, berarti Pak Damanuri ini sosok yang pesimistis akan implementasi tasawuf dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, secara real. Betul, saya akui. Secara real ya, saya jujur. Saya nggak munafik. Secara real sejati nggak mungkin. Harus siap dulu ininya orangnya, itu SDM-nya. Siap nggak kamu menapaki prinsip besar tasawuf? Ya puasa, ya mudik segala macam. Wah, bisa ini Pak, bisa protes udah. Bener. Pada kapok udah tasawuf tuh. Kalau mendekati iya Pak, mendekati. Betul, mendekati. Ngicip-ngicip gitulah, dikit-dikit gitu. Ya sekedar penghias, ya nggak masalah. Sah-sah saja. Gitu ya. Silakan. Mungkin Jadi kalau disampaikan oleh Pak Damanuri tadi, saya kira kalau saya secara pribadi dalam tidak sebagai moderator ya, ini menanggapi ini konteks tasawuf yang dalam satu kacamata sebelah gitu ya, belum satu kacamata yang lain gitu ya saya melihatnya. Oke, monggo barangkali Pak Sukri dulu, Pak Mulis nanti nih. Pak Sukri dulu, monggo. Ya, izin. Mohon maaf bisa dikatakan ekstrim gitu Pak. Jadi globalnya ekstrim gitu. Terlalu ekstrim buat zaman sekarang gitu. Terlalu ekstrim. Ya, bisa saja dilaksanakan, bisa saja gitu. Tapi mungkin kalau realnya secara full maksimal kayaknya masih jauh dari kata iya gitu. Monggo Pak Sukri dulu monggo. Pak Darman tadi sudah selesai. Pak, tangkap silakan Pak Sukri. Ya, ini apa yang dikatakan Pak Sumario, Pak Ahmad Muhis, Pak Damanhul juga menarik. Sebenarnya kan pertanyaan dari Pak Kosma itu bagaimana implementasi ilmu tasawuf sekarang ini. Bukan justru kita tenggelam dalam masalah sebenarnya loh. Sekarang yang diinginkan itu bagaimana ilmu tasawuf ini bisa membawa negara kepada hazanah yang dulu lagi. Islam itu hancur karena dia meninggalkan standar-standar agama yang telah ditetapkan, amanah dan lain sebagainya. Sementara kan koridornya tasawuf. Nah sekarang ketika ini ingin kita kembalikan, cocok yang dikatakan Pak Ahmad Mulis membagi bagaimana praktek bertasawuf itu menjadi diri sendiri dan secara komplit. Tapi kan secara logikanya, kalau orang sudah baik pada dirinya, otomatis akan memberikan dampak yang baik kepada sekitarnya. Ini permasalahannya. Jadi pertanyaan saya begini aja, sederhananya begini. Kalau memang ilmu tasawuf ini masih real kita gunakan dalam berbangsa dan bernegara, jangan kita pikirkan keadaan yang sekarang. Tapi yang kita pikirkan adalah generasi berikutnya. Apa langkah yang kita gunakan sekarang? Apa langkah yang kita pakai untuk mengenalkan generasi kita tentang tasawuf ini? Nah ini yang menjadi pertanyaan saya Pak Kosma. Kalau masih memang relevan ilmu tasawuf ini digunakan dalam berbangsa dan bernegara, apalagi ini sebagai wacana kita untuk membawa negara untuk kembali bangkit, apa sekarang langkah-langkah kita kepada peserta didik kita untuk mengenalkan tasawuf? Kesulitan bukan berarti tidak bisa, justru jangan kalau udah kita pesimis, bagaimana mungkin yang lain akan bangkit? Kan begitu. Sekarang kita jangan mengatakan, oh enggak bisa, ini kehidupan seperti ini. Ya enggak bisa. Kalau memang ini katanya untuk baik, untuk bernegara, kita lakukan. Mungkin iya, pada zaman kita ini tidak bisa diterapkan, tidak bisa negara mencapai kepada keemasannya. Tapi dengan didikannya kita sekarang ini, esok harinya anak didik kita bisa membawa negara kepada masa keemasannya dengan prinsip tasawuf yang baik. Dan sekali lagi Pak Sumario, memang di dalam kitab Kasful Asror itu, ilmu usul, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf ini itu sudah menjadi satu rangkaian Pak, tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa dipisah antara ilmu usul, dipisah dengan fikih, dan dipisah dengan tasawuf. Kalau orang sudah berislam, maka harus dituntut baginya untuk mempelajari tiga ini. Karena di tasawuf inilah dia akan belajar apa yang membatalkan syahadatnya. Di tasawuf ini pula apa yang membatalkan tentang fikihnya. Saya kira begitu Pak Kosma.